Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aye Maulana Dahari. Aye kuliah di Universitas Kaltara. Jurusan yang Aye ambil di Universitas Kaltara ialah Teknik Sipil. Kali ini saya akan memberikan pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, arti bahasa menurut KBBI. Pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkat laku yang baik, sopan santun yang baik. Dan adapun menurut Bill Adams, bahasa adalah sebuah sistem pengembaraan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Adapun menurut Wittgenstein, definisi bahasa merupakan suatu bentuk pemikiran yang dapat dipahami, berhubungan dengan realitas, dan memiliki bentuk dan struktur yang logis. Dan adapun menurut Carroll, bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi dan urutan bunyi. Bahasa yang sifatnya mansuka, yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh kelompok manusia dan secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia. Dan yang selanjutnya adalah pengertian budaya menurut para ahli. Budaya adalah sistem yang mengatur manusia di dalam masyarakat berkaitan dengan kebiasaan. Maka kebahasaan adalah suatu sistem bahasa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi terhadap orang lain. Pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama adalah Kunchoro-Ningrat. Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan yang bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaan dengan belajar. Dan adapun menurut E.B. Taylor, budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang sering dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dan adapun menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Dan adapun menurut Edward T. Hall, budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Yang selanjutnya adalah hubungan bahasa dan budaya serta bagaimana menjaga bahasa dan budaya di dalam masyarakat. Ada berbagai teori mengenai hubungan bahasa dan budayaan. Ada yang mengatakan bahasa itu merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua hal yang berbeda, namun mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Ada yang mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, sehingga segala hal yang di dalam kebudayaan akan tercermin di dalam bahasa. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi kebudayaan dan cara berpikir manusia atau masyarakat penuturnya. Menurut Kunchoro-Ningrat, sebagaimana dikutip Abdul Chir dan Leonie Agustina menurut buku Sosiolingvistik, bahwa bahasa bagian dari kebudayaan. Jadi, hubungannya antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Namun, pendapat lain ada yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Menurut Dale Helms 1964, ada 5 fungsi bahasa. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Yang kedua, menyampaikan pengalaman tentang keindahan, kebaikan, kelurahan budi. Yang ketiga, mengatur kontak sosial. Keempat, mengatur pelaku. Dan yang kelima, mengungkapkan perasaan. Pada dasarnya, bahasa dapat berfungsi sesuai dengan keinginan sang penggunanya. Bila bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dapat menyampaikan maksud atau memberikan informasi bagi orang lain yang diajak berkomunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak model penggunaan bahasa yang dilakukan oleh manusia. Model bahasa yang digunakan tersebut tentunya akan memiliki fungsi dan dampak yang berbeda-beda. Mungkin hanya materi ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.